Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang organisasi pergerakan kependudukan Jepang. Nah, sebelum itu kami memperkenalkan diri dulu. Nama saya Rifa Bahari. Nama saya Istiwa Yuni. Nama saya Mas Hanya Zazabila. Nama saya Wira Wibawa Permadi. Berikut penjelasannya. Nah, pertama-tama itu ada gerakan 3A. Gerakan 3A ini dibentuk pada tanggal 29 Maret 1942 yang diketuai oleh Mr. Syamsuddin dan dibantu oleh K. Sultan Pamuncak dan Muhammad Saleh. Nah, gerakan ini seperti namanya, ini memiliki 3 poin penting, yakni Nippon sebagai cahaya Asia, Nippon sebagai pelindung Asia, dan Nippon sebagai pemimpin Asia. Nah, pada mulanya gerakan 3A ini dibentuk untuk sebagai wadah propaganda rakyat. Namun karena kurang mendapat simpati dari rakyat, gerakan 3A ini pun ditutup pada bulan Desember 1942 dan dinyatakan gagal. Nah, selanjutnya itu ada Putra atau Pusat Tenaga Rakyat. Nah, Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Mas Mansur, dan Ki Hajar Dewantara dipercaya Jepang untuk membuat suatu gerakan baru setelah Perang Asia Timur. Nah, pada tanggal 16 April 1943 dibentuklah suatu gerakan yang dinamai Pusat Tenaga Rakyat atau Putra. Nah, gerakan ini dipercaya untuk membangun dan menghidupkan kembali seluruh yang telah dihancurkan oleh Belanda. Selanjutnya adalah Masyumi, organisasi Islam Masyumi yang sempat dibentukkan oleh Belanda pada tanggal 4 September 1942 diizinkan diaktifkan kembali untuk tujuan dan harapan agar bangsa Indonesia yang Islam dapat dimobilisasi untuk perang perang. Adapun tujuan serta tugas-tugas dari organisasi FIAI ini adalah yang pertama adalah menempatkan umat Islam dengan kedudukan yang layak dalam masyarakat Indonesia. Yang kedua, mengharmonisasikan Islam dalam tantangan perkembangan zaman. Dan yang ketiga adalah untuk membantu Jepang dalam perang Asia Timur Raya. Karena ditemukannya ada tujuan-tujuan dan maksud-maksud terselubung dari organisasi FIAI, akhirnya pada November 1943 organisasi ini diganti dengan organisasi Masyumi atau yang sering disebut dengan Majelis Surya Muslimin Indonesia. Masyumi berkembang dengan pesat dan berhasil mengumpulkan dan meningkatkan penghasilan diri dan juga berhasil mengumpulkan dana sehingga membuat Masyumi menjadi organisasi yang maju dan dengan warna politik yang jelas. Selanjutnya yaitu organisasi Jawa Makokai. Pada tahun 1944, Perang Asia Timur Raya mulai berbalik. Oleh sebab itu, Jenderal Tumanti Chiharada membentuk organisasi yaitu Jawa Makokai atau Himpunan Kebaktian Jawa. Kebaktian yang dimaksud mencakup 3 hal, yaitu yang pertama pengorbanan diri, yang kedua mempertebal persaudaraan, dan yang ketiga melakukan suatu tindakan dengan bukti. Oke, sekarang adalah organisasi semi militer. Yang pertama adalah pengerahan tenaga pemuda. Menurut penilaian Jepang, pemuda Indonesia memegang peranan penting di Indonesia, apalagi pemuda pedesaan, dikarenakan pemuda pedesaan belum terkontaminasi dengan budaya Barat. Sehingga Jepang menjadikan pemuda Indonesia sebagai sasaran utama bagi propaganda. Sebelum membentuk organisasi semi militer, Jepang juga melatih para pemuda Indonesia untuk menjadikan pemuda yang disiplin. Jepang membuat model latihan yang seperti Barisan Pelopor Asia Raya. Selain Barisan Pelopor Asia Raya, Jepang juga membentuk wadah latihan yang disebut dengan San Asenanan Potensio yang ditujukan kepada para pemuda yang sudah pernah aktif berorganisasi. Organisasi Kepanduan Indonesia juga dilakukan, misalnya adalah Perkemahan Kepanduan Indonesia atau Perindo, yang merupakan wadah yang cukup baik untuk membina kader yang sudah pernah aktif berorganisasi. Selanjutnya adalah Seinendan. Seinendan atau yang biasa sering disebut juga dengan Korps Pemuda adalah organisasi yang di dalamnya atau anggota-anggotanya merupakan para pemuda-pemuda dengan batasan 14 tahun sampai 22 tahun yang
nantinya akan dilatih dan dididik untuk agar mereka dapat mempertahankan dan memperjuangkan tanah air mereka dengan kekuatan mereka sendiri. Oke, selanjutnya yaitu Keibodan atau Korps Waspadaan, merupakan organisasi semi militer yang beranggotakan pemuda berusia 25 sampai 35 tahun. Di samping itu, pada bulan Agustus tahun 1943 dibentuk Fujinkai atau perkumpulan wanita yang beranggotakan wanita minimal usia 15 tahun. Bertugas di garis belakang untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat melalui pendidikan. Oke, selanjutnya adalah Barisan Pelopor. Sebagai wujud konkret dan hasil kesimpulan dari rapat Chow Sang In, maka pada tanggal 1 November 1944, Jepang membentuk organisasi yang disebut dengan Barisan Pelopor yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Melalui organisasi ini diharapkan adanya kesadaran masyarakat untuk maju dan berkembang dan siap membantu Jepang dalam mempertahankan tanah air Indonesia. Barisan Pelopor ini di bawah naungan oleh Jawa Hokokai yang jumlah anggotanya sekitar 60.000 orang. Dan di dalam Barisan Pelopor ini terdapat Barisan Pelopor Istimewa yang diketuai oleh Sudiro. Yang selanjutnya adalah Hizbullah. Keinginan Jepang untuk membentuk suatu pasukan khusus Islam diterima dan diberi tanggapan yang positif oleh organisasi Masyumi. Oleh karena itu, pada tanggal 19 Desember 1944, akhirnya dibentuklah organisasi yang diberi nama Hizbullah atau Hierarki Tentara Lokal. Jika Barisan Pelopor merupakan organisasi semi militer di bawah naungan Jawa Hokokai, maka Hizbullah merupakan organisasi semi militer di bawah naungan Masyumi. Selanjutnya, organisasi militer yang pertama itu Heiho. Heiho merupakan prajurit Indonesia yang langsung ditempatkan ke kemiliteran Jepang. Tujuannya untuk membantu Jepang. Kesatuannya merupakan bagian integral dari prajurit Jepang. Dari sekian banyak anggota Heiho, tidak satu pun yang berpangkatkan perwira. Nah, yang terakhir adalah PETA. Demi mempertahankan tanah air Indonesia, Jepang membentuk pasukan pembela tanah air Indonesia yang disebut dengan PETA, Pasukan Pembela Tanah Air. Berbeda dengan Heiho, PETA sudah mengenal adanya pangkat dan harus mengikuti pendidikan khusus. Menurut struktur organisasi kemiliteran Jepang, PETA tidak secara resmi ditempatkan pada struktur organisasi kemiliteran Jepang. Organisasi yang dimasukkan di sini adalah sebagai peran gerilya yang membantu dan mempertahankan tanah air Indonesia. Nah, kesimpulannya yakni segala organisasi pergerakan ini dibuat dari prakarsa Jepang. Nah, ada juga yang bergerak secara kooperatif, namun ada juga yang bergerak secara di pergerakan bawah tanah. Nah, sebegitulah presentasi kami. Lebih kurangnya dimohon maafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum